Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, semangat pagi ya. Harus tetap semangat kalau kita belajar masih dari rumah. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran di tema 3, yaitu subtema yang keempat tentang kegiatan malam hari. Boleh dibuka dulu bukunya dan siapkan alat tulisnya ya. Dibuka bukunya di halaman 91. Sudah siap semua bukunya? Sudah dikeluarkan semua? Nah, sekarang kita mulai ya. Di sini ada sedikit cerita tentang kegiatan di malam hari. Matahari terbenam di sebelah barat. Hari mulai gelap. Pertanda malam telah datang. Ada kalanya kelelawar pun mulai terbang. Malam hari waktunya keluarga berkumpul, seperti halnya keluarga Adit. Mereka sedang berkumpul di ruang keluarga. Mereka sangat bersyukur dapat berkumpul bersama. Nah, di sini kegiatan Adit pada malam hari yaitu mereka berkumpul bersama keluarganya. Sekarang kita lihat ada pertanyaan di bawahnya. Apakah kamu suka berkumpul bersama keluargamu pada malam hari? Nah, kalian suka berkumpul atau tidak? Kalian boleh tuliskan di sini. Kalau misalnya kalian suka berkumpul, kalian tuliskan suka. Tapi kalau tidak, tuliskan tidak suka. Yang nomor 2, apa saja yang kamu lakukan saat berkumpul bersama keluargamu? Apa yang kalian lakukan? Nonton TV bersama, atau mengobrol, atau bercerita. Kegiatan apa yang kalian lakukan hari ini? Boleh kalian tuliskan apa yang kalian lakukan. Yang ketiga, kegiatan apa yang kamu lakukan pada malam hari? Pada malam hari kalian apa saja yang dilakukan? Ada sholat isya karena itu pada waktu malam hari. Ada belajar, makan malam, tidur, tepat waktu. Boleh kalian tuliskan kegiatan yang dilakukan. Sekarang kita lanjutkan di halaman 92, pembelajaran 1. Nah, kita masuk ke pembelajaran 1 tentang ini materi bahasa Indonesia, yaitu ayo membaca. Di sini ada cerita, kita baca bareng-bareng ceritanya ya. Matahari telah terbenam di sebelah barat. Hari mulai gelap, pertanda malam telah tiba. Bulan bersinar terang, bintang-bintang berkedip memancarkan cahaya. Udara dingin menusuk kulit. Sesekali terdengar suara jangkrik. Kelelawar mengusik sepinya malam. Angin berhembus pelan dan tenang. Malam indah sekali, anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Di sini dijelaskan bahwa matahari terbenam di sebelah barat. Lalu hari mulai gelap, berarti tandanya sudah malam. Kalau malam itu kita suka melihat ada bulan dan ada bintang. Lalu binatang yang suka muncul pada malam hari, ada kelelawar, ada jangkrik yang suka bunyi itu. Nah, sekarang di bagian bawahnya ada ayo melengkapi. Lengkapi kalimat-kalimat berikut dengan benar berdasarkan cerita. Nah, nomor 1, matahari terbenam di sebelah barat. Kalian tuliskan yang nomor 1, halaman 92. Nomor 1, barat. Nah, nomor 2, bintang berkedip memancarkan. Memancarkan apa? Cahaya. Bintang memancarkan cahaya. Yang nomor 3, malam telah tiba, hari mulai apa? Kalau malam berarti harinya mulai gelap. Yang nomor 4, udara malam hari terasa. Kalau malam hari udaranya terasa dingin. Nah, kita tulis di sini.
lihat halaman 93. Nah, ada apa itu kotak-kotak ya? Nah, ini adalah teka-teki silang. Tuh, ada yang mendatar dan ada yang menurun. Kita lihat dari yang mendatar. Nomor 2. Arah matahari terbenam. Tadi matahari terbenam di sebelah apa? Sebelah barat. Ini ada angka 2. Barat. Nah, sekarang kita lihat yang 2 menurun. Ini ada 2 menurunnya. Cahaya titik-titik menyinari malam hari. Yang menyinari malam hari itu apa? Kalau pagi siang itu matahari, berarti kalau malam bulan. 2 menurunnya adalah bulan. Kalian tulis sesuai nomornya ya. Sudah ada nomornya di situ kotaknya. Lanjut ke nomor 1 yang menurun. Kita lihat soalnya. Jenis serangga di dalam tanah yang berbunyi di malam hari. Tadi apa binatang yang bunyi pada malam hari? Jangkrik. Nah, di sini nomor 1-nya ya. Jangkrik. Kalian tuliskan sesuai kotaknya. Nah, jangkrik. Kita balik lagi ke yang mendatar di soal nomor 4. Tanda malam tiba yaitu hari mulai. Ini nomor 4. Hari mulai apa kalau malam? Gelap. Yang tuliskan di sini nomor 4 yang mendatar. Gelap. Nah. Lalu nomor 5 mendatar. Titik-titik kelihatan berkedip memancarkan cahaya. Apa yang berkedip memancarkan cahaya? Bintang. Nomor 5. Bintang. Nah, lalu yang terakhir ada nomor 3 menurun. Tidak ada suara. Tidak ada suara berarti sepi. Nih, nomor 3. Sepi. Nah, kalian tuliskan sesuai kotaknya ya. Sudah diisi semua? Nah, seru ya kita mengerjakan TTS ya. Ada yang mendatar, ada yang menurun. Sekarang di bagian bawahnya di halaman 93 ada ayo menyimak. Nah, menyimak kalian mendengarkan cerita yang akan Ibu bacakan. Pukul 7 malam, Adit mulai belajar. Adit belajar dengan tenang dan bersungguh-sungguh. Ia menyiapkan buku pelajaran dan mengerjakan semua tugas. Ia mendahulukan belajar daripada bermain. Selanjutnya, selesai belajar, Adit istirahat sebentar. Ia menonton televisi bersama ayah dan ibu. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Adit diminta lekas tidur, ia pun menurut. Di sini menceritakan bagaimana kegiatan Adit pada malam hari. Adit senang belajar dan mengerjakan tugasnya. Ia lebih memilih belajar daripada bermain, karena nanti dengan belajar kalian mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan yang digunakan untuk kalian mencapai cita-cita kalian yang inginkan. Nah, sekarang kita lihat di bawahnya ada ayo menjawab pertanyaan. Nomor 1. Apa kebiasaan baik Adit di malam hari? Apa kebiasaan baiknya? Belajar, menyelesaikan tugasnya. Yang nomor 1 boleh ditulis di sini ya. Halaman 94 yang nomor 1, belajar.
Bagaimana kebiasaan Adit tersebut? Baik. Pendapatannya baik. Yang nomor 3, tuliskan kebiasaanmu pada malam hari. Nah, kalian tuliskan kebiasaan kalian pada malam hari apa? Ada yang belajar, rajin, pintar sekali, boleh tulis belajar. Tuliskan sesuai dengan kebiasaan kalian pada malam hari. Yang nomor 4, mengapa harus mendahulukan belajar daripada bermain? Tadi sudah Ibu sempat jelaskan. Mengapa harus mendahulukan belajar? Karena dengan belajar dapat menambah pengetahuan. Dapat menambah pengetahuan. Oke. Yang terakhir kita lihat nomor 5. Tuliskan beberapa kebiasaan baik pada malam hari. Siapa yang tahu kebiasaan baik apa saja yang dilakukan pada malam hari? Tadi Adit sudah melakukannya, yaitu belajar. Lalu apa lagi? Merapikan buku pembelajaran untuk esok hari. Boleh merapikan buku. Lalu apalagi ya? Apalagi selain itu? Sholat Isya boleh. Boleh kalian tuliskan yang lain kalau misalnya yang biasa kalian lakukan yang baik pada malam hari. Selanjutnya kita lihat di halaman 94 di bagian bawahnya. Ayo mencoba. Di sini ada kegiatan dan keterangan kebiasaan baik atau kebiasaan kurang baik. Yang nomor 1, mengulang pelajaran dengan tekun. Kebiasaan baik atau kebiasaan kurang baik? Kebiasaan baik. Beri tanda checklist di kebiasaan baik. Yang nomor 2, menonton TV sampai lupa belajar. Baik atau kurang baik? Kurang baik. Jadi yang nomor 2, beri tanda checklist di kebiasaan kurang baik. Menyiapkan alat sekolah untuk estal. Baik atau kurang baik? Baik, berarti kita beri tanda checklist di kebiasaan baik. Nomor 4, berdoa sebelum tidur. Kebiasaan baik atau kurang baik? Kebiasaan baik, beri tanda checklist di kebiasaan baik. Nomor 5, tidur larut malam. Kebiasaan baik atau kurang baik? Kurang baik, karena yang baik itu kita tidur harus tepat waktu. Berarti nomor 5 kita beri tanda checklist di kebiasaan kurang baik. Nomor 6, merapikan sendiri tempat tidur. Siapa yang sudah bisa merapikan sendiri tempat tidurnya? Hebat sekali, berarti itu adalah kebiasaan baik. Jadi beri tanda checklist di kebiasaan baik. Lalu kita buka halaman 95. Apa ini ya? Wah, ini ada ayo berkarya. Jadi ini adalah membuat karya kolase dari biji-bijian yang nanti akan lebih lanjut dijelaskan dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya atau SPDP. Lalu kita lihat lagi di halaman 97. Kita masuk ke pembelajaran 2. Ini ada ayo berolahraga. Di sini tentang gerakan melempar dan menangkap bola. Nah, nanti ini akan lebih lanjut dijelaskan oleh Bung Pur di pembelajaran PJOK. Kita lanjut lagi di halaman 98. Nah, di sini ada kotak-kotak nih.
kalian diminta untuk mencari kata yang dituliskan di dalam kotak nih yang ditebalkan warna hitam. Kalian cari katanya, lalu kalian boleh arsir menggunakan pensil atau pensil warna. Tidak menggunakan spidol ya sayang, karena nanti akan merusak bukunya, menceplak warnanya lalu bisa sobek bukunya. Jadi menggunakan pensil atau pensil warna. Di bawahnya ada kegiatan ayo menulis. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat kalimat menggunakan kata yang sudah dituliskan di sini. Misalnya yang nomor 1 katanya gelap. Apa ya contohnya? Misalnya, saat mati lampu, kamarku menjadi gelap. Nah, boleh seperti itu. Atau kalian punya kalimat yang lain, boleh kalian bikin. Yang penting terkandung kata gelap di dalam kalimatnya. Contoh lagi misalnya yang kedua, kata malam. Pada malam hari, aku belajar bahasa Indonesia. Boleh sekali, hebat membuat kalimat seperti itu. Nah, itu contoh kalimatnya. Jadi kalian di rumah membuat kalimatnya. Ada 7 dengan kata gelap, malam, tidur, bulan, bintang, terbenam, dan cahaya. Nah, selamat mencoba membuat kalimat di rumah. Kalian pasti bisa, kalian luar biasa. Sekian pembelajaran 1 dan 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Femi. Terima kasih. Sekarang masuk ke pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Di pembelajaran 3 ada teks ayo membaca. Kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring, dengan suara yang lantang, dengan suara yang kencang. Mutia anak rajin. Malam hari tiba. Mutia juga melakukan kegiatan beribadah, makan, belajar, dan tidur. Waktu petang tiba. Mutia pergi ke masjid. Mutia sholat berjamaah, kemudian mengaji. Sepulang mengaji, Mutia makan malam bersama keluarga. Setelah makan, Mutia belajar. Ia juga mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Tidak lupa Mutia menyiapkan buku-buku untuk besok. Pukul 9 malam, Mutia segera tidur agar tidak bangun kesiangan. Ia selalu melakukannya setiap hari. Kita harus meniru Mutia. Nah, jadi di dalam cerita ini adalah kebiasaan baik yang Mutia lakukan dari ketika malam tiba. Ketika malam tiba itu, kegiatan yang Mutia lakukan adalah beribadah, makan, belajar, dan tidur, ya kan? Nah, setelah beribadah, sepulang mengaji, Mutia itu makan malam bersama keluarganya. Setelah makan, Mutia belajar, mengerjakan PR, dan menyiapkan buku untuk keesokan harinya. Dan pada pukul 9 malam, Mutia tidur agar bangunnya tidak kesiangan. Nah, jadi untuk anak-anak seusia kalian harus tidur tepat waktu, tidak boleh tidur terlalu larut malam agar bangunnya tidak kesiangan dan agar tubuhnya dapat beristirahat dengan cukup. Nah, kita harus meniru semua kebiasaan baik Mutia. Kemudian di halaman 101, ayo menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan cerita Mutia anak rajin. Cerita yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Yang membaca dan yang mendengarkan pasti tahu jawabannya. Nomor 1, yuk siapkan pensil penghapusnya, sudah, dan siapkan bukunya yang pasti ya. Nomor 1, kegiatan apa saja yang dilakukan Mutia pada malam hari? Ayo, ada yang masih ingat tadi Mutia melakukan apa saja di malam hari? Ada 4 kegiatan. Yang pertama, tulis ya, beribadah, makan, belajar, dan tidur. Itu nomor 1. Beribadah, makan, belajar, dan tidur. Nomor 2, apa yang dilakukan Mutia sepulang mengaji? Ya, ada yang masih ingat? Apa tadi ya? Sepulang mengaji, Mutia makan malam bersama keluarga. Iya. Yang ketiga, bersama siapa Mutia makan malam? Nah, baru disebutkan bersama siapa tadi? Bersama keluarga. Nomor 3, bersama keluarga. Nomor 4,
Apa yang dilakukan Mutia setelah makan malam? Ya, setelah makan malam Mutia ngapain? Belajar. Nomor 4, belajar. Nomor 5, pukul berapa Mutia tidur? Pukul 9 malam ya. Itu pukul 9 malam Mutia tidur. Kemudian di bawahnya, di bagian bawahnya, ayo menyusun. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Jadi di nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, di sini kita akan menyusun kata-kata yang masih belum berurutan ini, kita susun sehingga menjadi kalimat yang benar. Nomor 1 misalnya, makan setelah belajar Mutia. Ya, urutannya masih berantakan ya, masih acak-acakan. Kita susun supaya menjadi kalimat yang benar, kalimat yang dapat dibaca. Apa kira-kira? Di sini Bu Feby sudah bantu menuliskan kalimat yang sudah disusun, kata-kata yang sudah disusun menjadi kalimat yang benar. Makan setelah belajar Mutia. Jika disusun menjadi nomor 1, setelah makan Mutia belajar. Ya. Yang kedua, bersama Mutia malam makan keluarga. Jika disusun menjadi Mutia makan malam bersama keluarga. Ya, tulis pelan-pelan, jangan sampai ada huruf atau kata-kata yang tertinggal. Yang ketiga, untuk besok buku Mutia menyiapkan. Jika disusun menjadi Mutia menyiapkan buku untuk besok. Ya. Yang keempat, tidur Mutia pukul malam 9. Jika disusun menjadi apa ya kalimatnya? Mutia tidur pukul 9 malam. Betul, hebat. Yang kelima, tidak kesiangan bangun Mutia pernah. Ya, agak panjang ya kalimatnya ya. Jika disusun menjadi Mutia tidak pernah bangun kesiangan. Nah, itu tadi pelan-pelan menulisnya, tidak usah terburu-buru. Kemudian di halaman 102, ayo mengamati. Kalian dengarkan ya, Bu Feby akan bacakan, dengarkan dengan sesama dan hati-hati. Yang pertama, ayo mengamati. Rumah adalah tempat tinggal. Rumah milik semua anggota keluarga. Ada ayah, ibu, adik, dan kakak. Walaupun di rumah sendiri, kita tidak boleh seenaknya. Di rumah ada aturan. Salah satunya aturan malam hari. Kita wajib menaatinya. Hidup selalu taat aturan itu menyenangkan. Anak rajin selalu menaati aturan. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa setiap rumah itu memiliki aturan. Ada aturan di pagi hari, aturan siang hari, sore hari, dan malam hari. Di sini di pembelajaran 3 ini yang kita bahas adalah aturan di malam hari, yaitu misalnya tidur tidak larut malam ya. Kalau sekolah menyiapkan buku untuk keesokan harinya, belajar, mengerjakan tugas-tugas ya, mengulang kembali pelajaran yang sudah dipelajari hari tersebut. Dan yang terakhir adalah tidak boleh menonton TV terlalu malam ya. Nah, itu adalah aturan-aturan yang ada di rumah pada malam hari. Kalau aturan yang ada di rumahmu apa saja? Ya, ada ya nanti ya. Nanti boleh kalian menyebutkan aturannya apa saja yang ada di malam hari di rumahmu. Selanjutnya di halaman 103, ayo berhitung, dengarkan. Selesai belajar, Adit menyiapkan alat tulis untuk besok. Dalam tas Adit sudah ada 11 alat tulis. Kemudian Adit memasukkan 3 alat tulis lagi. Sekarang di dalam tas Adit ada 14 alat tulis, atau dapat ditulis 11 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi Adit di dalam tasnya sudah punya 11 alat tulis ya. Kemudian Adit memasukkan lagi 3 alat tulis, berarti bertambah, karena kalau dimasukkan lagi alat tulisnya berarti alat tulis yang di dalam tas bertambah ya kan. 11 ditambah 3, ada yang masih ingat cara menghitungnya?
Yang mudah dengan menggunakan tangan dan mulut ya. 11 di mulut, 3 di tangan. Setelah 11, kalau penjumlahan berarti setelah. Setelah 11 berapa? 12, 13, 14. Nah, jadi 11 ditambah 13 sama dengan 14. Betul ya? Jadi ada 14 alat tulis yang ada di dalam tas Adi. Nah, selanjutnya ayo mencoba yang bawahnya. Nomor 1. Nih, Bu Femi akan Belanda tuliskan di sini. Nomor 1. 6 ditambah 5. Ada yang sudah bisa menghitungnya? 6 di mulut, 5 di tangan. 6 di mulut, 5 di tangan. Setelah 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 6 ditambah 5 sama dengan 11. Nomor 2. 8 ditambah 4 ya. 8 ditambah 4. Ya, gimana cara menghitungnya? 8 di mulut, 4 di tangan. Setelah 8, 9, 10, 11, 12. Setelah 8 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, silakan untuk nomor 3, 4, 5, dan 6 kalian hitung sendiri. Caranya seperti ini sama ya. Berapa di mulut, berapa di tangan. Setelah itu dihitung ya. Nah, sekarang Bu Femi akan jelaskan untuk soal nomor 7, 8, 9, 10 sampai nomor 15. Nih, Bu, kok titik-titiknya ada di tengah-tengah? Nih, kita lihat soal nomor 7. 7 di situ 11 ditambah titik-titik sama dengan 19. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, titik-titiknya kan biasanya ada di belakang ya. Misalnya 11 ditambah 2 sama dengan titik-titik, biasanya ada di belakang. Sekarang titik-titiknya ada di tengah-tengah. 11 ditambah titik-titik sama dengan 9. Gimana cara mengerjakannya? Kalian lihat, angka yang lebih besar, misalnya ada angka 11 dan angka 19. Angka yang lebih besar yang mana? 19. Ini angka yang lebih besar. Dikurangi dengan angka yang lebih kecil. 19 dikurang dengan 11. Dihitung. Nah, polanya jadi berubah jadi pengurangan. Karena di sini kita mau mencari angka yang di tengah-tengah nih, ya. Pelan-pelan ya. Polanya jadi berubah 19 dikurang 11. Bu, kan jari tangan aku cuma 10. Gimana cara menghitung mengurangi 11? Baby ada caranya dengan cara susun ke bawah. Nih. Ada yang pernah melihat menghitung dengan cara susun ke bawah seperti ini? 19 dikurang 11, tapi susunnya ke bawah bukan ke samping. Nah, ini adalah cara untuk menghitung pengurangan atau penjumlahan yang jumlahnya lebih dari 10 ya. 19 lebih dari 10, 11 juga lebih dari 10. Sekarang cara menghitungnya adalah dari sebelah kanan, dari sebelah sini dulu ke bawah, nanti baru pindah ke depan. Oke, kita coba pelan-pelan ya. 9 dikurang 1, tandanya kurang, berarti 9 dikurang 1. 9 di mulut, 1 di tangan. Sebelum 9, berapa sebelum 9? 8. Berarti di sini di bawahnya angka 1 tadi kita tulis 8. Sampai sini paham? Ya, kalau sudah kita lanjutkan ke depannya. Nih, kita lanjutkan ke depan. 1 dikurang 1. 1 di mulut, 1 di tangan. Dikurang. Sebelum 1 kosong atau 0. Kalau 0 nih begini, tidak usah ditulis ya. Jadinya kita anggap tidak ada. Jadinya hasilnya 8. 19 dikurang 11 sama dengan 8. Nah, angka 8 inilah yang kita taruh di titik-titik tadi.
Coba dihitung lagi. 11 ditambah 8 benar nggak? Hasilnya 19. 11 di mulut, 8 di tangan. Setelah ya, kalau penjumlahan setelah 11 di mulut, 8 di tangan. Setelah 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Wah, betul nih jawabannya. Berarti betul caranya seperti itu. Selanjutnya, nah sekarang kita coba soal nomor 8. Caranya sama seperti tadi. 9 ditambah titik-titik sama dengan 16. Ya, gimana tadi caranya? Angka yang besar dikurang angka yang kecil. Di sini angka yang besar berapa? 16. 16 dikurang 9. Karena 9-nya masih kurang dari 10, kita bisa nih menghitung dengan susun samping ya. Pakai mulut aja bisa ya. Gak usah dicara-cara susun ke bawah kayak tadi. 16 di mulut. Ya, kita hitung. 16 di mulut, 9 di tangan. Sebelum 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. 16 dikurang 9 sama dengan 7. Nah, angka 7 ini kita taruh di titik-titik yang tadi. Sekarang kita hitung ya, benar nggak ya 9 ditambah 7 sama dengan 16? 9 di mulut, 7 di tangan. Setelah 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yeay, betul. Berarti 9 tambah 7 sama dengan 16. Sekarang kita ke soal nomor 9. Soal nomor 9, titik-titiknya pindah ke depan, Bu. Nah, titik-titiknya ada di depan. Tadi titik-titiknya ada di tengah, sekarang pindah ke depan. Titik-titik ditambah 7 sama dengan berapa di situ? Sama dengan 13. Caranya sama, mau titik-titiknya di depan atau di tengah, caranya sama kayak tadi. Angka yang besar dikurang angka yang kecil. 13 dikurang 7 nih, angka yang besar dikurang dengan angka yang kecil ya. 13 di mulut, 7 di tangan. Sebelum, kalau pengurangan sebelum 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. 13 dikurang 7 sama dengan 6. Kita tulis di sini 6 nih, jangan lupa. Nah, sekarang kita pastikan 6 ditambah 7 betul 13 enggak ya? 6 di mulut, 7 di tangan. Setelah kalau penjumlahan. Setelah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Betul ya? Berarti cara seperti itu. Kalian coba untuk nomor 10, 11, 12, 13, 14 sampai nomor 15 dengan menggunakan cara yang tadi. Yang angka yang besar dikurang angka yang kecil, itu caranya ya. Silakan kalian kerjakan dengan hati-hati, dengan teliti ya, jangan sampai menghitungnya terlewat, jangan sampai salah tandanya. Nah, kalian sudah mencoba menghitungnya, bisa ya? Ya, hebat. Nah, sekarang ayo melengkapi. Masih di halaman 103. Di sini ada kotak-kotak banyak berisi angka ya. Ada tanda tambah, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau yang ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini Ibu Ami sudah gambar kotak-kotaknya. Cara di sini adalah penjumlahan 1 sampai penjumlahan 10. Jadi di sini kalian, di sini ada tanda tambah ya. Pojok kiri atas ada tanda tambah atau tanda penjumlahan. Berarti semuanya di dalam tabel ini kita tambahkan. Cara menambahkannya gimana?
Di kotak yang pertama yang Febri checklist 1 tambah 1, hasilnya kalian tulis di bawah sini. 1 tambah 1 berapa? 2, betul. Di sini jadi tulis 2, ya. Sekarang kalau sudah geser ke sampingnya, tapi masih di kotak yang 1, yang mendatarnya kalian geser ke angka 2. 1 ditambah 2. Kita ke sini 1 tambah 2 berapa? 1 di mulut, 2 di tangan. Setelah 1, 2, 3. Jadi sulit 3. Sekarang geser lagi 1 tambah 3. 1 tambah 3 4. Hebat. Geser lagi 1 ditambah 4. 1 di mulut, 4 di tangan. Setelah 1, 2, 3, 4, 5. Mudah ya, tinggal ditambahkan 1, 1, 1, 1. Nah, sekarang 1 ditambah 5 berapa? 1 ditambah 5 atau 5 ditambah 1? 6, betul. 1 ditambah 6 tuh 7. Ini dilanjutkan sampai 10. Kemudian kami di sini misalnya mau 5 ditambah 4 misalnya. Berarti di sini kalian nanti ngisinya di sini, bukan ditarik garis ya supaya terlihat 5 ditambah 4. Di kolom 5 dan kolom 4. Berarti di sini nih nanti kalian tulisnya. Ya. 5 di mulut, 4 di tangan. Setelah 5, 6, 7, 8, 9 nih. Di sini kalian tulis 9. Yang lurus dengan angka yang ingin dijumlahkan. Ke atas dan ke sampingnya harus lurus dengan angka yang ingin dijumlahkan. Terus misalnya nih, gue mau 3 ditambah 7. Ayo, 3 tambah 7. Nanti kalian menulis jawabannya di sini. Ya. 3 di mulut, 7 di tangan. Setelah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, caranya seperti itu. Kalian lanjutkan sampai seluruh kotaknya terisi penuh ya. Iya. Hati-hati menghitungnya pelan-pelan supaya tidak terlewat atau tidak kurang jumlahnya. Nah, selanjutnya kita buka halaman 106, pembelajaran keempat. Alhamdulillah kita sudah memasuki pembelajaran keempat. Sudah ketemu halaman 106. Ya. Ayo mengamati. Amati gambar berikut, kemudian buatlah kalimat sesuai dengan gambar. Di sini ada 6 gambar. Yang pertama gambar, di sini ada Faisal lagi belajar. Kalian buat kalimat Faisal sedang belajar. Nah, seperti itu. Sekarang gambar kedua, ada siapa nih? Ada Adit. Adit sedang apa? Sedang menggosok gigi. Jadi kalian buat kalimat Adit sedang menggosok gigi. Atau boleh Adit rajin menggosok gigi. Boleh. Silakan tulis di gambar kedua. Gambar ketiga sedang apa ya? Keluarga Gina. Keluarga Gina sedang makan bersama. Boleh. Atau Gina sedang makan bersama keluarga. Boleh. Yang keempat nih, Gina baru bangun tidur. Ya. Baru bangun tidur. Berarti buat kalimatnya gimana? Gina bangun tidur di pagi hari. Atau boleh Gina bangun tidur pagi-pagi. Gina bangun pagi-pagi. Boleh. Gambar yang kelima, ada Gina sedang merapikan buku pelajaran. Boleh. Gina merapikan buku pelajaran. Atau Gina sedang menyiapkan buku untuk keesokan harinya. Boleh. Apa aja kalimatnya, yang penting sesuai dengan gambarnya. Gambar yang keenam, oh Adit baru mau tidur. Ya, Adit sedang mau tidur. Lagi berdoa. Berarti kalimatnya gimana? Adit sebelum tidur, Adit berdoa. Atau boleh Adit berdoa sebelum tidur. Boleh. Nah,
Lihat gambarnya dulu, dilihat lagi sedang apa ya. Namanya boleh bebas, boleh pakai namamu, nama keluargamu, nama temanmu, boleh terserah, atau boleh mengikuti nama yang ada di buku, boleh. Selanjutnya, ayo lakukan, berlatihlah kembali cara memantulkan bola. Oh, ini pelajaran PJOK nanti akan dijelaskan dan akan dipelajari saat pelajaran PJOK bersama Bungkur ya. Kita ke yang bawahnya nih, ayo menyusun. Susunlah huruf-huruf berikut menjadi kata yang benar. Kemudian buatlah kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Nah, jadi di sini ada sebuah kata yang huruf-hurufnya masih belum tersusun dengan rapi. Misalnya nomor 1, gepal. Kata apa yang gepal ya? Kalau disusun menjadi gelap. Nomor 1 nih, di sini Fani catatkan. Nomor 1, halaman 107 ya. Halaman 107, 107. Nomor 1, gepal disusun menjadi gelap. Nah, kalau sudah buat kalimatnya. Buat kalimat dengan kata gelap. Apa ya? Malam hari, misalnya malam hari, langit gelap, boleh. Nah, ini setelah disusun kata hurufnya menjadi kata yang benar, kemudian buatlah kalimat. Selanjutnya kita ke nomor 2, ada MAMAL, mamal. Kata apa ya kalau disusun menjadi kata apa ya? Yang berhubungan dengan kegiatan di malam hari. Nah, yaitu kata malam. Nah, kalau disusun mamal menjadi malam. Kira-kira kalimatnya apa ya? Malam. Aku tidak pernah tidur larut malam, boleh. Atau kalian punya kalimat yang lebih pendek? Malam hari bintang bersinar, boleh. Apa saja kalimatnya, yang penting ada kata malam. Nah, sekarang lanjut ke halaman 108. Bagian atas masih ada lanjutannya, nomor 3, 4, dan 5. Nomor 3, BUNAL, bunal. Jika disusun menjadi bulan. Nah, silahkan kalian buat kalimatnya sendiri ya. Nomor 4, Bintan. Apa ya kalau disusun jadi apa ya? Bintang. Jika disusun menjadi bintang, nomor 4 katanya bintang. Dan jangan lupa dibuat kalimatnya dengan kata bintang. Malam hari bintang bersinar, tadi boleh. Atau bintang di langit sangat banyak, boleh. Ya, buat kalimatnya terserah kalian. Yang kelima, litna. Jika disusun menjadi langit. Iya, betul sekali. Jangan lupa buat kalimatnya dengan kata langit di nomor 5. Apa? Misalnya tuh, malam hari langit gelap, boleh. Boleh. Terserah kalian, bebas. Selanjutnya, ayo berkarya. Adit mendapatkan tugas membuat kolase dari biji-bijian. Ia akan mengerjakannya pada malam hari. Adit harus menempelkan biji-bijian tersebut pada gambar yang telah disiapkan. Gambar tersebut Adit peroleh dari gurunya di sekolah. Gambar yang diperoleh Adit sebagai berikut. Di sini ada gambar lampu ya, lampu tidur, dan ada gambar bintang. Nah, ini nantinya akan ditempel biji-bijian oleh Adit. Nah,
Itu namanya kolase. Kolase adalah menempelkan benda alat-alat atau benda-benda bahan-bahan ke gambar menggunakan lem. Nah, ini kolase ini nanti akan kalian pelajari atau kalian praktekkan saat pelajaran seni budaya atau SBDP. Nah, demikian penjelasan Bu Femi tentang pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Untuk pembelajaran selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Arif. Terima kasih. Oke, masuk ke pembelajaran 5, tema 3, subtema 4. Ada di halaman 110. Di sini ada contoh soal cerita dan bagaimana penyelesaiannya di kegiatan ayo berhitung. Boleh coba bacakan ya. Suatu malam ketika keluarga Adit sedang berkumpul, Ibu Yuni membawa 13 buah apel, Pak Hasan memakan 2 buah apel. Adit menghitung apel yang dimakan. Jadi 13 buah apel dikurang 2 karena dimakan ayah 2, jadi sisa apelnya adalah 11. Ada kata-kata matematikanya yaitu jadi banyak buah apel ada 11 buah begitu. Jadi apabila kalian bertemu dengan soal cerita, baik itu di buku tematik atau di kepetik atau nanti di soal ulangan, pahami dulu ceritanya. Dia kalimatnya berkurang atau bertambah, lalu dihitung dengan teliti. Kita ke halaman 111, ada kegiatan ayo berhitung, di mana kita disuruh perintahnya untuk mengerjakan soal berikut. Di sini ada 11 dikurang 2. Kalau 11 dikurang 2 berarti kita ucapkan 11 lalu hitung mundur karena berkurang. Angkanya 2. Di sini di jari. 11, 10, 9. Tulis 9. Oke. Kalau di hitungan yang sekarang kita hitung itu adalah jumlahnya sudah lebih dari 10. Jadi hitungnya boleh mundur ketika hitungannya masih jumlahnya sedikit. Tapi kalau jumlahnya banyak, kita bisa menggunakan susun panjang seperti ada di nomor 7, 16 dikurang 14, nomor 7. 16 dikurang 14. Nah, boleh kita susun ke bawah. Ini 6 dikurang 4 berapa? 6 dikurang 4 ada 2. 1 dikurang 1 0. Nolnya tidak perlu ditulis, tapi langsung angka 2 saja. Atau dari sini boleh. Kalau dari sini berarti 6 dikurang 4 2. 1 dikurang 1 0, tidak ditulis. Sama kan hasilnya susun panjang atau dengan menghitung satuan dan puluhan. Lalu di sini ada kegiatan berhitungnya itu ada 1 sampai 15. Nanti kalian coba berlatih untuk menghitungnya, pengurangan itu secara mandiri. Jika mengalami kesulitan, boleh minta bantuan ayah atau bunda atau siapa yang mendampingimu di rumah. Sekarang di kegiatan yang bawah yaitu ayo mencoba. Di sini ada 2 kotak kiri kanan, lalu di atas ada angka dikurang 2. Jadi pengurangan tapi susunnya ke bawah. Boleh beri contoh untuk 2 soal, nanti kalian bisa melanjutkan ya. Coba diperhatikan ke depan, boleh tulis di papan tulis. Jadi ada angkanya sebelah kanan sudah disediakan, tapi yang di sebelah kirinya kosong. 11 dikurang 2 berapa? 11, 10, 9. Nah, itu 9. Dikurang lagi di sana yang kedua. 15 dikurang 2. 5 dikurang 2 berapa? 3. Satunya tetap, jadi 13. Bawahnya lagi 16. Nih. 16 dikurang 2. 6 dikurang 2 berapa? 4. Satunya tetap, tulis di depan.
tulis di depannya. Jadi 15. Terakhir 18 dikurang 2 berarti 6. Satunya tetap ditulis jadinya 16. Begitu. Sekarang yang kedua, contoh kedua kita coba ya. 12 dikurang 3 mundur. 12, 11, 10, 9. Tulis 9. Lalu 13 dikurang 3 berapa? 10. 14 dikurang 3. 4 dikurang 3 1. Satunya turun, tetap ditulis 11. 15 dikurang 3. 5 dikurang 3 berapa? 2. Satunya tetap. 16 dikurang 3. 6 dikurang 3. 3. Satunya tetap. 13. Ternyata kita perhatikan di sini urut ya, yang ketiga itu. 3 dikurang 3, 12, 13, 14, 15, 16. Itu soalnya. Nah, jawabannya ada di sebelah kiri. Ternyata urut ya, 9, 10, 11, 12, 13. Faktor kebetulan. Ini untuk yang lainnya yang bawah, dikurang 4, dikurang 5, dikurang 6, dikurang 7. Coba berlatih. Bu Ari percaya kalian bisa mengerjakan secara mandiri. Kalau kalian lupa atau kebalik-balik menghitungnya, boleh minta bantuan Bu. Oke? Lalu baliknya ada halaman 112. Nih, 112 ya. 112. Jadi ada lingkaran, lalu di sampingnya kiri kanan ada tandanya sudah dikurangi angkanya, tapi depannya masih kosong. Jadi tugas kita adalah bagaimana cara untuk mencari angka yang di depan. Kita coba bersama-sama ya. Perhatikan, angka utamanya adalah 11. 11 di hasilnya nanti harus 11. Berapa yang hasilnya dikurang 1 jadi 11. Berarti kita caranya adalah 11 ditambah 1. Kalau berapa? 12. Tulis di sini nak. 12. 12 dikurang 1, 11. Ya, jadi dijumlahkan dengan angka 11-nya. Kurang berapa? Kita lanjutkan lagi. Nih, 11 dikurang 2 berarti kita balik, ditambah jadinya karena depannya belum ada kayak. Jadi 11 ditambah 2 berapa ya? 11, 12, 13. 13 dikurang 2 hasilnya 12 kan? 13 dikurang 2 hasilnya 11. Sorry, hasilnya 11. Berarti saya ucap 11 dikurang 3 berarti angka berapa di depannya nih yang tepat untuk mengisinya? 13 berarti ditambah dengan 3. 11, 12, 13, 14. Seterusnya 4 ditambah dengan 11 berarti isi di depannya adalah menjumlahkan angka inti dengan angka yang dikuranginya. 11 ditambah 4 jadinya 15. 15 dikurangi dengan 4 hasilnya 11. Berarti betul. 5 ditambah 11 berarti 16. 16 dikurang 5 hasilnya 11. 11 ditambah 6 berarti 17. 17 dikurang 6 hasilnya 11. Berarti penjumlahannya ini bentuknya pengurangan, tapi kita membaliknya menjadi penjumlahan untuk mengisi titik-titik yang ada di depan. Nah, ya, bisa kita coba lagi ya. Ini Bu Ari hapus untuk soal yang kita ganti jadi angka 14. Oke, sini kita ganti ya. Mainnya. Oke, ini Bu Ari ganti. Hapus. Kalau kalian tidak perlu dihapus karena sudah ada di buku paket. Kalau guru menjelaskan di buku nanti tidak terlihat di buku.
lupa ya. 15 dikurang 1 jadi 14, berarti betul. Terus 14 ditambah 2 jadi 16. 16 dikurang 2 jadinya 14. Betul. Kita cek lagi, kalau kita cek ternyata salah, berarti hitungan kita keliru ya. Dicek lagi. 14 ditambah 3 jadinya 17. 17 dikurang 3 jadi 14. Betul. 14 ditambah 4 menjadi 18. 18 dikurang 4 hasilnya 14. Betul. Hasilnya semua harus 14. 5 ditambah 14 adalah 19. 19 dikurang 5 adalah 14. 6 ditambah 14 adalah 20. 20 dikurang 6 adalah 14. Betul. Coba kalian isi sendiri sesuai apa yang sudah Bu Ari contohkan. Untuk mengisi latihan di halaman 113, nomor 3 ada dua bagian, yang A dan yang B. Nah, itu ada kotak-kotak, memang kelihatannya pusing, tapi kita coba untuk mengisi. Jadi perhatikan ya. Bu Ari tidak memberi kotak-kotak seperti yang kamu ada di bukumu. Bu Ari memberikan kotak pada hasilnya saja ya. Kita coba perhatikan ya, lihat ke depan bukunya, dilihat, diperhatikan. Nih 11 dikurang 5 berapa? 11, 10, 9, 8, 7, 6. Kita tulis 6. Kita lihat lagi yang bawah. 7 dikurang 4. 7 dikurang 3. Ya, maaf, salah. 7 dikurang 3. Namanya berapa? 3, 7, 6, 5, 4. Jadi yang kita tulis di mana adalah 4. Nah, ada angka baru lagi dari hasil pengurangannya. 6 dikurang 4 berapa? 2. Ya. Lalu di sini 7 dikurang 2 berapa ya? 5. 9 dikurang 4, 5. Sama dengan pengurangan angka 7 dikurang 2. Hasilnya sama-sama 5. Jadi urutannya setelah dikerjakan baru muncul angka baru, dikerjakan muncul angka baru, lalu dikurangi, hasilnya jadi angka baru. Jadi harus urut. Nah, sekarang bagian B, kita coba lagi ya. 14 dikurang 6 jadinya 6. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Tulis di sini nak, 8 kotaknya ya. 9 dikurang 4 berapa ya? 9, 8, 7, 6, 5. 8 dikurang 3, 8 dikurang 5 sama dengan 3. Angka barunya 3. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Sama dengan pengurangan 10 dikurang 5. Sama-sama hasilnya 5. Ya. Jadi kalian terus berlatih. Jika mengalami kesulitan, silakan tanyakan pendamping yang mendampingimu di rumah. Sekarang lanjut ke nomor 4. Isilah titik-titik berikut. Akuarium berisi 15 ekor ikan. Diambil 2 ekor ikan dan mati 3 ekor ikan. Di dalam akuarium tinggal berapa ekor ikan? Nah, berarti ada 3 angka ya. Kita tulis di sini ya. Pertama 15 ekor. Lalu diambil 2. Lalu katanya mati 3. Berarti 12 dikurang 2, 15 dikurang 2 berarti berapa? 13. Nah, ada lagi di sini. 13 dikurang 3 berarti sisanya adalah 10
di sini yang B-nya. Di dalam kaleng ada 19 permen. Tulis 19. Dimakan Adit. Dimakan berkurang atau bertambah? Berarti berkurang, kan sudah dimakan. Permen di dalam kaleng tinggal. Nah, di sini hanya ada 2 angka. Berarti hanya ada 19 dikurang 4. Kita kurangi. 9 dikurang 4 berapa, Nak? 9, 8, 7, 6, 5. Satunya kita tulis. Jadi 15 permen. Terus bagian C-nya. Ayam coki bertelur 12. Yang bertelur pertama 12. Digunakan untuk lauk 4 butir. Banyak telur coki yang tersisa berapa? Yang digoreng untuk lauk, untuk makan ada 4. Berarti berkurang 12 dikurang 4. 12, 11, 10, 9, 8. Telur. Nah, tadi yang bagian A-nya adalah sisanya 10 ekor ikan. Yang B-nya 15 permen. Yang C-nya adalah 8 butir telur. Boleh diisi? Ya. Lalu kita halaman 114. Di sini ada amati gambar berikut, berilah tanda centang atau checklist pada gambar yang sesuai dengan kalimat. Gina dan keluarga sedang makan malam. Yang mana ya? Sedang makan malam. Betul, nih ada checklist. Lalu selesai belajar, Gina membereskan semua buku. Yang ini yang betul. Sebelum tidur ada selalu baca doa. Betul. Jadi yang sesuai kalimatnya yang diberi tanda centang atau checklist. Halaman 115, ayo menulis. Tuliskan kalimat yang sesuai dengan gambar. Nomor 1, apa yang dilakukan Gina? Gina mengulang pelajaran. Nomor 2, Gina hendak tidur malam. 3, Adit membaca buku atau Adit mengulang pelajaran boleh, atau Adit sedang mengerjakan tugas boleh. 4, Adit, Gina, keluarga Gina sedang berkumpul di ruang tamu boleh. Boleh kalimatnya berbeda dengan warid, tapi konteksnya harus sesuai dengan yang ada di gambar halaman 115. Lalu di sini ayo berhitung lagi, banyak matematikanya ya. Ayo berhitung. Malam ini Adit akan mengulang pelajaran. Ia akan mengulang pelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk soal cerita. Ayo kita belajar bersama Adit. Perhatikan contoh itu. Paman memiliki 12 ekor ayam. Kemudian paman diberi 4 ekor ayam lagi. Berarti kalau diberi lagi berarti bertambah atau berkurang? Bertambah. 12 ditambah 4 sama dengan 16 ekor. Mula-mula di kandang terdapat 17 kelinci. Kemudian 3 ekor kelinci kabur. Nah, kabur itu berarti berkurang atau bertambah? Berkurang. 17 dikurang 3 sama dengan 14. Di sini coba kalian mencoba untuk menjawab pertanyaan soal cerita. Nomor 1, sambil memberi makan ikan, Gina menghitung ikan. Mula-mula Gina melihat 15 ekor, kemudian melihat lagi 3 ekor. Berapa ekor yang dilihat Gina? Jadi pertama 15 kita tulis. Nomor 1, 15 ditambah 3 ekor sama dengan 5 tambah 3, 8, satunya lebih. Berarti ada 8 ekor. Nomor 2, di kandang burung ada 11 jagung. Penjaga menambahkan lagi 3 jagung. Berapa banyak jagung di kandang burung sekarang? Nomor 2, jagungnya pertama
ditulis biar kamu lebih memahami tadi berapa sih yang dikurang, berapa sih yang ditambah, untuk biar lebih tambah paham ya. Kerjakan nanti sampai nomor 12. Kalau mau ada kesulitan boleh minta bantuan ayah ibu. Nah, di sini ada halaman 119. Ayo menyimak. Tertib adalah perbuatan yang sesuai dengan aturan. Tata tertib harus ditaati. Tata tertib di rumah penting. Tata tertib akan menciptakan kerukunan. Adit adalah siswa kelas 1. Adit tinggal bersama ayah, ibu, kakak, dan adik. Adik bernama Indra, kakak Adit bernama Anti. Keluarga Adit saling menyayangi dan mengasihi. Adit anak yang baik. Adit selalu tertib di rumah. Adit berumur 7 tahun. Semua tugas dikerjakan secara mandiri. Setelah makan malam, Adit belajar, mengulang pelajaran. Pekerjaan rumah mereka kerjakan, buku disiapkan. Pukul 9 malam, Adit segera tidur agar tidak bangun kesiangan. Sebelum tidur, ia berdoa. Adit selalu tertib dan disiplin. Kita harus meniru Adit. Nah, di sini ada kegiatan. Coba Bu Ari tanya, tadi kan menyimak. Nah, siapa tadi tokoh yang ada di dalam cerita? Siapa saja namanya? Adit. Lalu ayahnya siapa? Ayahnya ayah Adit. Keluarga Adit ada kakak, adik. Nah, siapa namanya? Indra, Ranti. Nah, umurnya berapa tahun Adit? 7 tahun. Lalu apa sih itu artinya tertib? Tadi tertib apa artinya? Tertib adalah perbuatan yang sesuai dengan aturan. Apa akibat kita mengikuti tata tertib? Akan menciptakan kerukunan. Kakak, di sini ada kakak, ada adik. Kakak itu adalah saudara yang lahir sebelum kita lahir. Kalau adik adalah saudara yang lahir setelah kita lahir. Ada ayah, ayah adalah orang tua laki-laki kita. Kalau ibu adalah orang tua perempuan kita atau orang yang melahirkan kita. Boleh. Ada keluarga inti tadi. Keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga inti. Di sini ada halaman 120, mengamati, amati gambar, kemudian tulis kata tertib dan tidak tertib. Yang tertib yang mana? Nih jam 7 dia mengulang pelajaran, berarti tertib. Tidurnya pukul 12 malam, tertib atau tidak tertib? Tidak tertib. Di sini terus tidur, sebelum tidur dia membaca buku cerita. Kalau baca buku cerita di kasur boleh nggak ya? Sebaiknya membacanya di kursi atau meja belajar kamu, tidak di tempat tidur. Lalu di sini berarti ini tidak tertib. Ini tidurnya jam 8:30, berarti tertib. Tertib, tidak tertib, tidak tertib, tertib. Nah, di sini ada karya Kepala Seni Bidian, ini untuk kegiatan SBDP, lalu soal penilaian akhir subtema 4. Terima kasih banyak atas kerjasama kalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua segera bertemu belajar di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.